Semua video yang ada di YouTube channel saya tentunya dibuat dengan tujuan edukasi semata. Tidak ada ajakan jual ataupun membeli sebuah aset tertentu. Jadi, do your own research. Disclaimer dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Check this out. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham AMMN, Aman Mineral International. Untuk saham ini, harganya terlihat bila dilihat dari volume nih spike tinggi ya, ada inflow yang cukup besar. Kemudian kalau dilihat dari stochastic RSI sebenarnya udah terlihat menarik karena ada golden cross yang terjadi dan sudah mulai menukik. Golden cross di arah oversold dan mulai menukik ke atas. Sehingga artinya apa? Artinya seharusnya seiring dengan berjalannya indikator ini naik terus perjalanan ke overbought, harganya juga akan cenderung ikut naik. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sempat terjadi koreksi yang cukup dalam. Jadi ini adalah area diagonal resistance. Diagonal resistance-nya kemudian koreksi cukup dalam, baru adanya potensi pembalikan arah. Nah, saham ini baru akan menarik apabila berhasil closing di atas dari area base di sini. Apabila kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, nah maka apabila berhasil, sebenarnya di area apabila berhasil closing di atas area golden ratio ya, yang mana juga sekaligus di atas dari diagonal resistance di sini. Nah, closing di atas 0,6 di area 4.660 ini akan menjadi menarik, baru akan menarik harganya dan berpotensi menguji area 7.850. Jadi mungkin kalau ingin entry ya lebih baik secara teknis, secara teori long position bisa di area ini, golden ratio, set cut loss di low terakhir 2.730 dan take profit di 7.850. Jadi ini kurang lebih 2:1 lah. 2:1, hampir 2:1. Itu sebuah rasio risk and reward yang cukup lumayan untuk dipertimbangkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, itu untuk prospek Aman Mineral International ya. Namun apabila gagal tembus dari diagonal resistance ini dan terus turun, hati-hati. Area berikutnya yang bisa disinggah apabila terus tekanan jual tinggi itu bisa menguji 2.180, kemudian ada 765 perak. Tapi yang terdekat mungkin bisa menguji 2.180 di area sini. Apabila mengalami tekanan jual yang terus berlanjut. Oke, berikutnya kita ke saham Sumber Alvaria Trijaya, AMRT. Nah, AMRT ini kelihatan banget ya, downtrend yang cukup kencang dari sejak Oktober 2004, dan dilihat dari harga terkini, ini kalau dilihat dari segi inflow menarik karena ada inflow yang cukup besar di sini. Artinya apa? Ada uang yang besar masuk pada tanggal 29 Mei lalu. Namun kalau dilihat dari stochastic ya mungkin ini akan segera menyusul ya. Stochastic memang masih menukik ke bawah ke arah oversold dan belum adanya garis merah ini, belum dekat ya dengan garis biru. Yang diharapkan adalah garis merah dan garis biru bertabrakan di bawah sehingga terjadi golden cross naik ke atas. Itu baru mulai menarik kalau dari segi indikator.
Nah, namun kalau dilihat dari segi price action, saham ini terlihat baru akan menarik apabila berhasil, kita asumsi di sini ada low-nya ya. Kalau nanti di open market ya, di pembukaan perdagangan berikutnya ini berhasil closing di atas dari body candle sebelumnya yang di sini, itu artinya kita bisa asumsikan bahwa ini adalah low. Tapi untuk mengantisipasi, langkah antisipasi kita bisa lakukan dari sekarang. Maka saya tarik Fibonacci extension dari high sebelumnya ke low terakhir di sini. Kita asumsikan low-nya di sini. Nah, kalau dilihat harga AMRT ini baru akan menarik apabila berhasil closing di atas dari sama diagonal resistance. Dan kalau ini miring agak susah, maka kita akan garis lurus ya dari kiri ke kanan. Yang lebih kelihatan bagus apabila, yang lebih meyakinkan apabila berhasil closing di atas area 0,3 1430. Apabila berhasil bertahan di sini membentuk base kah atau langsung naik lagi, maka potensi kenaikannya bisa ke yang terdekat dulu, bisa ke 1780 hingga 1965. Nah, kalau untuk agak sedikit mid term bisa ke 2500. Namun itu menurut saya kalau berhasil closing di atas dari 0,6 golden ratio. Jadi pada prinsipnya kita melihat time frame kecil, maka target kenaikannya yang kecil. Kalau kita melihat time frame yang agak lebih besar, maka target kenaikannya yang lebih besar. Ibaratkan ini diagonal resistance yang saya tarik dari sini, high ke low yang terakhir, high ke lower high, itu time frame kecil. Kalau yang mid term itu yang dari high di sini sampai ke lower high terakhir. Nah, kalau berhasil closing di atas 0,3, ada kemungkinan target kenaikannya bisa sampai ke 1635. Nah, kalau berhasil closing di atas 1635, maka peluang naik untuk ke 2500 baru mulai terlihat. Dan seiring berjalan waktu juga harus didukung dengan ini ya, pattern bullish ya, sehingga kita bisa melakukan setup untuk entry. Namun kalau untuk sekarang, bila ingin melakukan setup untuk entry, kita bisa set long ketika harga close di atas 1430, maka buy on breakout. Contoh kita entry di sini, set cut loss di sini 1100, kemudian take profit bisa di area high terakhirnya di sini 37%. kan ini ya hampir 2:1 lagi. Sebenarnya 1:1 juga udah cukup. Ada beberapa beda-beda ya, tergantung orang. Saya pribadi 1:1 sudah oke, tapi mau yang lebih ideal, lebih oke, lebih worth it, itu di 2:1. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk prospek short term. Apabila dengan catatan kita menunggu konfirmasi di tanggal berikutnya ya, di tanggal berikutnya harga candle harian, dari candle harian harga harus closing di atas body candle sebelumnya. Ini kan body candle, ini shadow candle, inverted hammer nih. Kalau harga berhasil closing di atas body candle sebelumnya, maka ini bisa dikatakan swing low di sini. Dan potensi untuk naiknya ada, mulai terlihat, dan ini bisa kita asumsikan terkonfirmasi bottom atau low terakhir yang terlihat. Namun sekarang belum ada low yang terjadi, sehingga antisipasi, hati-hati apabila lanjut turun ke bawah. Nanti kita akan bahas di worst case skenario-nya. Nah, seperti yang katakan tadi, kalau closing di atas 0,3, target kenaikan bisa sampai ke 1970. Namun kalau berhasil closing di atas golden ratio, maka probabilitas untuk taking profitnya bisa naik sampai dengan golden ratio juga di 2500. Tentunya harus didukung oleh
pattern, price action, market structure, indicator, dan lain-lainnya ya, faktor pendukung lainnya. Namun garis besarnya kurang lebih seperti itu. Ini juga hampir 2:1. Begitu. Jadi bisa entry di sini, take profit di sini. Kalau yang tidak mau lama ya, mungkin dalam waktu singkat short termnya segitu, tapi kalau agak mid term, entry-nya juga naik di sini. Take profit-nya juga bisa agak jauh. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau kita membicarakan best case skenario. Worst case skenario-nya bagaimana? Apabila ini tetap lanjut turun, maka potensi penurunannya, support yang bisa disinggah itu ada di sini. Di sini ada supply and demand area. Ini menjadi area yang cukup penting ya. Nah, kemudian di sini juga. Kenapa saya tidak tarik Fibonacci? Karena di sini data historikalnya menunjukkan bahwa pernah ada harga yang disinggah sebelumnya di area-area tersebut, sehingga mudah bagi saya tanpa menarik Fibonacci retracement untuk mencari support penting. Dari sini saya sudah kelihatan di area 1035 sampai dengan 1085 itu area yang mungkin apabila lanjut turun dari harga sekarang, area tersebut yang akan berpotensi menahan penurunan dari harga AMRT ini. Nah, kemudian di saham ketiga ada Merdeka Battery Mineral dengan kode emiten MBMA. Nah, ini sahamnya terlihat baru saja mencapai target penurunan dari Head and Shoulders. Dan sepertinya ini belum tercapai. Yap, sepertinya ini target penurunannya belum tercapai. Mungkin hati-hati apabila terjadi nanti, ini kan ada bounce back, tapi sepertinya ada rejection ya. Jadi ketika ini membentuk low ya, swing low ya, closing body candle yang hijau ini, closing di body candle yang hijau ini closing di atas body candle sebelumnya yang merah. Namun di harga berikutnya ini ada closing di bawah dari body candle yang ini, jadi terbentuk lagi resistance di sini. Ini support. Jadi PR berikutnya harus closing di atas dari 505 perak, dan ini kalau harga 404 ya, 404 sampai 406 tidak bisa dijaga, maka potensi untuk turunnya bisa lanjut ke area 346. Nah, harga dari MBMA ini baru akan menarik ya, kalau berhasil closing di atas harga 610 perak. Jadi ibaratkan kalau kita mau long, bisa entry di sini. Agak jauh memang set cut loss-nya di sini, dan target kenaikannya bisa di high terakhir seperti ini kurang lebih. Namun kalau batas toleransi cut loss-nya rendah, maka bisa naik sedikit sampai dengan cut loss di sini. Jadi intinya gini, kalau berhasil closing di atas area 0,3 ya dari Fibonacci, yaitu di 610, artinya ini closing di atas area diagonal resistance-nya juga dan berpotensi naik. Tapi kalau turun sampai di area 530, artinya apa? Artinya masuk kembali
yang tadinya masuk kembali ke area downtrend channel. Nah, makanya boleh juga pertimbangkan cut loss di sana supaya tidak buang-buang waktu. Itu kalau batas toleransinya kecil ya. Kalau batas toleransinya besar ya 30% cut loss tidak masalah, bisa di 408 karena belum tentu kan setelah closing di atas masuk kembali ke area downtrend channel akan langsung singgah di 404 kan belum tentu. Bisa jadi di dalam masuk lagi ke area downtrend channel tapi berkutat di atasnya dekat-dekat resistance, kemudian keluar kembali dan menuju atas, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tekanan jual masih tinggi ya, tadi yang saya bilang tekanan jual masih tinggi menyebabkan harga terus menerus turun, maka area yang bisa disinggah adalah 344, kemudian ada juga di 304, dan terakhir ada di 240. Saya tarik dari data historical, low sebelumnya. Di sini ada low ya, ada swing low, jadi ini bisa ditarik yang namanya support line. Jadi ada kurang lebih di 340, 294 atau tadi 304 ya, 304, terus ada di 240. Kalau kita tarik garis yang lebih rapi lah ya, ini dan ini bisa jadi target penurunan ya, support penting yang bisa disinggah oleh MBMA apabila masih mengalami tekanan jual yang tinggi. Kalau kita ini kan ada low sama high terdekat, kalau mau dipakai Fibonacci juga bisa kita ukur. Nah, kurang lebih sama ya, di 1,6, di sini nggak ada ya, tapi di sini persis dekat juga ada 2,6, area 1,6 dan juga 2,6 Fibonacci, persis sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dulu quick update saham dari saya. Saham kali ini kita membahas 3 saham saja yang menurut saya dari segi teknikal lumayan untuk dilirik atau dipertimbangkan. Sekian dulu videonya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. I hope you guys enjoy it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay tuned on my channel, karena dengan dukungan kalian seperti itu, sehingga channel saya ini bisa tetap membuat konten rutin terkait dengan review-review saham tentunya.